Dengan dimulainya Liga Koi Indonesia pada tahun 2023 ini, diharapkan seluruh kontes-kontes koi yang akan berjalan di seluruh Indonesia akan meningkatkan lebih tinggi lagi animo dari para penghobi koi. Oleh karena itu, kami mencoba untuk mengulas sedikit tentang bagaimana kontes koi tersebut diselenggarakan dan bagaimana kita mengenali kelas-kelas yang akan dipertandingkan. Dalam gelaran kontes koi yang saat ini marak diselenggarakan, tentunya tidak terlepas dari bagaimana kita mengenali jenis-jenis koi tersebut, apakah dia masuk ke kelas A, B, C, atau D, dan E. Oleh karena itulah kita akan lanjut membahas tentang pembagian dan bagaimana kita mengenali jenis-jenis ikan koi tersebut ke dalam kelas-kelas yang sesuai kategori yang akan dipertandingkan. Sampai jumpa kembali Sobat Bahasa BFF pada pertemuan kita kali ini. Seperti yang telah kita sampaikan pada video sebelumnya, akan masuk kepada kelas B, yaitu melati, di mana di kelas melati tersebut ada ikan jenis shiro, ada ochiba, kemudian goshiki, ginginrin A, ujaku, dan goromo. Oke, baik, kita mulai saja untuk membicarakan apa itu goshiki, apa itu shiro, ochiba, dan lain-lain. Kita mulai dulu dengan shiro untuk pembicaraan awal kita. Oke Om, di koi show yang saat ini diselenggarakan kan di kelas B itu ada 6 jenis ikan yang masuk dalam kelas tersebut. Nah, ini kita akan bicarakan satu persatu supaya para sobat bahasa kita dan para koi lover yang lain lebih mengenal dan lebih bisa kembali menilai bagaimana masing-masing jenis tersebut dikategorikan. Nah, untuk shiro sendiri, kalau kita lihat shiro itu kan koi yang hitam dan putih. Nah, dari shiro sendiri, apa sih yang dilihat pada saat akan kita turunkan ke suatu kontes? Baik, selamat sore. Nah, jadi ketika kita bicara shiro utsuri, kita berbicara dulu tentang utsurinya. Ya, di dalam utsuri yang artinya mungkin kalau bahasa Jepang ya kalau nggak salah di situ reflection atau pantulan dari perpaduan dua warna. Nah, utsuri kan sebetulnya ada ki utsuri, shiro utsuri, sama hi utsuri. Nah, tapi untuk di kelas B ini berarti kita hanya ada shiro utsuri. Karena di kelas utsuri mono juga ada sendiri. Nah, jadi untuk shiro utsuri, kenapa disebut shiro? Shiro yang dalam bahasa Jepang itu berarti putih. Nah, shiro utsuri jadi antara perpaduan antara putih dan dari hitam. Nah, gitu kan. Karena ya bahan dasarnya juga awalnya shiro utsuri itu dari pola warna hitam. Nah, jadi warna hitam yang kita cari ketika dalam show itu yang mengkilat. Hitamnya itu ya? Hitamnya mengkilat. Ada memang beberapa jenis shiro yang hitamnya banyak bercak-bercaknya, kotor gitu. Itu agak mengurangi apa? Kalau penilaiannya sendiri. Kalau kita bicara tentang show, itu bukan kualitas show ikannya. Oke. Nah, yang bercak-bercaknya bertaburan itu. Ya? Nah, terus untuk kadang sekarang lebih banyak orang mulai, kata orang kalau di Jawa sih bilangnya blondosan gitu kan, dari warna putih, nah cikal bakalnya. Jadi shiro suminya nanti hitamnya sumi ya namanya, dia lebih tebal, lebih mengkilat. Nah, putihnya seputih salju. Ya,
Tapi salju kayak gimana saya belum pernah lihat salju sih. Ya nanti kita sama-sama lihat salju. Ya, kita Dunia jalan-jalan salju ke Jepang. Nah kalau sekarang dari namanya kan refleksi ya, merefleksikan antara balance-nya antara sumi dan putihnya sendiri itu bagaimana kita melihatnya? Baik, sebetulnya kalau ucuri karena refleks dan kita seperti papan catur gitu loh, minimal ngelihatnya Balance ya antara keduanya. Jadi tidak terlalu banyak sumi, tidak terlalu banyak putihnya juga. Betul. Ya, tapi karena kita bicara di show, yang pertama kita lihat ya tentunya body. Nah, bodinya Shining, ya. kita lihat shining, suminya yang kalau atau kita bilangnya finish gitu kan, hitamnya mengkilat bener, terus putihnya juga putih bersih. Nah, kan biasanya kalau teman-teman bilang di sirip itu hanya bonusnya lah, ada motogurunya. Di ekor belakang juga suminya tidak ngeblok semua. Itu kecuali Ekor belakang itu cenderung lebih bagus yang putih atau yang ada hitamnya? ada hitamnya semburai seperti motoguru itu. Itu yang Jadi nggak cuma di sirip renang depan aja ya, yang di belakang juga. Iya, kenapa kalau Jepang bilangnya kalau di belakang apa ya? Kalau di sirip depan, sirip sirip renang itu motoguru, yang artinya kupu-kupu butterfly gitu kan. Jadi seperti kupu-kupu kalau kita ngelihat dari atas tuh kanan kiri imbang. Seimbang. Oke, jadi keseimbangan, kemudian ketebalan warnanya, kemudian lebih mengkilat dan putihnya lebih shining, itu adalah kunci dalam kita menentukan bagaimana siro itu kita kategorikan layak untuk di show atau tidak. Ya. Jadi mungkin teman-teman Sobat Basah sudah bisa sedikit banyak mengambil nilai apa yang patut kita perhatikan dalam menentukan ikan siro. Oke, kemudian di jenis berikutnya Ochiba. Nah, sekarang Ochiba ini kan juga menjadi satu ikan yang mulai banyak digemari saat ini. Kalau kita lihat di setiap show itu cukup banyak Ochiba yang ikut turun saat ini. Nah, sekarang sama dengan apa yang kita bicarakan tadi, mungkin Om Tri bisa memberikan clue kepada Sobat Basah sekalian, apa sih yang kita lihat dari Ochiba yang layak atau yang tidak untuk ikut show? Dari Gosigi aja. Selain dari Ochiba, selain apa namanya, body dan shiningnya. Nah, apa sih yang kira-kira lebih harus kita perhatikan di Ochiba? Ya, terima kasih. Jadi Ochiba, biar lebih jelas. jadi Ochiba itu kan kalau saya juga baca di anu juga sih ya. Kalau di Jepang itu katanya kan apa? Daun gugur di atas air, ngambang kan, gitu ya. warna Jadi kayak coklat daun layu gitu ya. Nah, warna coklat ya. Jadi kan sebenarnya kan, tapi kalau warna dasarnya dia kalau Ochiba itu kan dari biru muda ke abu-abu gitu ya, warna dasarnya dia kan. Makanya kalau pola ya sama-sama mirip kayak Kohaku juga lah, masalah penilaiannya kan. Sigurenya itu ya. Nah, kalau sigurenya itu kan yang sisiknya yang ada jala kayak jala yang warna hitam itu ya. Itu harus gimana? Harus kelihatan jelas, tajam gitu, atau samar-samar atau gimana? Ya harus jelas. Jadi kelihatan seperti net yang dibilang net tadi ya, kayak kayak net poli itu ya, mulai dari depan dari pangkal kepala itu sampai dia di pangkal ekor itu. Dia harus rapi. Nah, kalau pola juga mengikuti ya kan ketajaman warna coklatnya. Apa ini juga balance itu menjadi satu pertimbangan juga? Betul, harus. Tetap ya? Tetap balance tetap balance ya. Jadi cuman itu tadi, apapun jenisnya balance itu perlu. Nah, cuman ya itu tadi harus warna dasarnya itu seperti apa. Ochiba itu kan harus dipahami. Kalau di siripnya sendiri ini, kalau di sirip ada penilaian khusus nggak? Itu main plus saja sih ya, main plus saja, jadi nggak ada penilaian khusus ya kalau di sirip ya. Nah, soalnya kan kalau di Ochiba ini kan
rata-rata di sirip itu bersih. Ada coklat juga nggak begitu kelihatan, dia rata-rata bersih. Oke. Ya itu apa tambahan sedikit mengenai Ojiba. Kemudian yang ketiga ada Goshiki. Jadi Goshiki ini juga meskipun belum banyak saat ini, tapi termasuk favorit lah di kelas Melati ya, kelas B ini. Nanti akan kita bahas. Mungkin Om Dwi bisa memberikan satu penjelasan yang lebih mendetail karena nggak terlalu banyak yang tahu bagaimana sih Goshiki itu. Oke, nanti kita akan lanjutkan kembali. Oke, Om Dwi, kalau kita bicarakan Goshiki, nah Goshiki itu kan ada apa namanya, ada beninya, terus ada apa namanya, kuro ya, kuro. Nah, bukan kuro ya, kuro itu Melayu, ini kuro. Nah, gimana sih Goshiki? Karena sekarang masih nggak terlalu banyak sih yang paham. Kita kadang-kadang Goshiki ini masih apa namanya, jumbo itu namanya apa? Masih rancu dengan jenis yang lain. Gimana Om? Goshiki sendiri. Iya. Kalau kita belajar angka di Jepang kan ada il-i, ya kan? Kalau di dalam bahasa ikan sih il-i sansaku. Kalau dalam bahasa ikan ya mungkin tosai, nisai, sansai gitu kan. Yeah. Nah, dosai untuk 5 tahun. Goshiki berarti go itu 5. Nah, berarti kita perpaduan dari 5 warna. 5 warna yang ada dalam satu ikan. Oh, jadi nggak cuma 3 warna aja ya? 5 ya? 5 gitu ya? Seperti kayak mungkin kayak gurumu nanti ya. Gurumu. Nah, ya, itu juga 5. Nah, Goshiki itu juga ada 5. Di situ ada biru, biru tua, ya kan? Merah, hitam, sama putih. Itu harus ada dalam satu ekor ikan? 5-5-nya itu? Atau 5-5-nya awalnya ada dalam satu ikan. Ketika mungkin sudah finish, yang putihnya mungkin ketutup sama biru tua, dicampur sama hitam, jadinya agak hitam-hitam gimana gitu kan. Nah, itu yang aslinya. Nah, jadi kita mengamati unsur 5 dalam satu sebetulnya. Ya? Oke. Nah, itu mungkin kita belum banyak yang tahu bahwa unsur 5 berpadu dalam satu penampilan Goshiki yang baik. Ya. Dominannya di apanya kalau Goshiki itu sendiri? Dalam kita melihat dia ini bagus apa enggaknya? Ya, kalau kita ngelihat bagus, yang pertama dari warna hitamnya itu. Dari warna hitam terus sama beninya juga harus tajam. Nah, body. Tapi ya balik lagi ketika kita untuk acara show atau apa, kita bicaranya sekarang kan temanya ke arah show ya, ikan yang show quality gimana. Nah, yang pertama sih pasti kita lihat ke bodinya, masa depannya, bentuk kepalanya sama seperti ikan-ikan lain. Sebelum kita melihat 5 unsur tadi. Betul. Nah, tapi ketika kita milih Goshiki, di dalamnya kita masukin elemen Goshikinya. Nah, untuk yang pertama sih yang pasti beninya ada beni kohakunya. Nah, beni kohakunya itu patternnya mungkin ya teplak-teplok ya. Tetap unsur kohaku itu ikut ya? Iya. Pola kohakunya. Itu di situ. Oke. Dari kalau yang kita pernah bicarakan sebelumnya yang di Gosanke kan bahwa shining itu eye catching yang pertama. Nah, di Goshiki ini apakah juga shining itu merupakan tolak ukur pertama sih kalau kita ngelihat itu? Sama ya? Iya. Shining kita ya, kalau kita ngelihat di dalam itu first impressionnya kita, pandangan pertama kita ngelihatnya ikan, woi asik nih gitu. Baru kita bedah satu persatu. Nah, itu berarti kita sudah ada tambahan lagi satu, bahwa Goshiki kita harus memperhatikan 5 unsur yang ada di dalam satu ikan. Berarti lebih susah. Jadi ini seninya keeping dan mungkin seninya kita dalam memilih ikan dan menikmati hasil yang kita sudah
perjuangkan mulai dari keeping, kemudian pemilihan sampai dengan turun di arena penjurian. Harap ikannya bisa sempurna. Ya, oke. Nah, sekarang berikutnya jenis keempat dalam kelas melati. Ini ada gujaku. Nah, gujaku. Kalau ini kan kadang-kadang orang ini bingung juga kita ngelihat ini gujaku sama gosiki itu. Kadang-kadang ya kan masih rancu. Nah, gujaku sendiri apa yang membedakan? Beda. Dan melihatnya Jelas. Kalau gujaku itu hikari. Oh, Nah, hikarinya harus tebal. nah, perhatikan ya, hikarinya tebal. Tuh, hikari harus tebal. Di situ juga ada matsubanya harus jelas. Nah, kalau mungkin yang kuning, kalau di Jepang bilangnya sih orang-orang kirin ya kan. Nah, yang agak kuning nih gujakunya. Nah, tapi gujaku yang pertama juga memang yang pertama kita lihat selain shining, body, hikarinya tebal apa enggak. Nah, kalau kan ada yang agak merahnya nggak seberapa merah, itu agak kekuningan sama yang merah betul gitu. Iya. Nah, itu apakah lebih bagus yang merah betul ataukah yang itu juga nggak kalah sebenarnya yang agak kekuningan itu? Kalau orange ya? Iya, orange. Nah, kita lihat lagi. Tapi ketika udah sama-sama finish, sama-sama tebal warnanya, matsubanya rapi, ya kita milih ke situ poinnya, plusnya. Nah, tapi kan kita ngelihat dalam show itu overall, bukan hanya satu sisi. Kita juga harus objektif di situ. Oh, ini agak kuning, ya kan? Yang seperti saya sebut tadi, kirin. Nah, oh ini merah, cuman matsubanya nggak kelihatan. Hikarinya kurang. Ini agak kuning, matsubanya jelas. Jadi kan kalau tebel. Impresi pertama kan kita ngelihat itu matsuba itu kelihatan gitu. Iya. Ya kan? Impresi pertama. Betul. Kalau yang gosiki ada hikarinya, itu biasanya orang sebut benigingga. Tuh. Beda kayak gitu arahnya. Nah, banyak referensi tambahan yang mungkin bisa kita jadikan bahan dalam kita melakukan pemilihan ikan. Nah, sekarang dari 6 jenis yang terakhir adalah guromo. Nah, ini Om Tri ini. Gimana Om Tri? Kita dalam monggo mic-nya dalam melihat guromo sendiri. Ya, kalau saya sih senang, kalau saya sih favorit guromo. Nah, menurut Om Tri sendiri gimana nih Om Tri melihat guromo ini? Ya sebenarnya kalau kan ada budo, ada ai kan. Ya. Sebenarnya kalau namanya kita tuh memang penghobi, ya kan. Semua jenis ikan koi itu pasti senang ya. Cuman kan ya tadi harus dilihat dari kualitasnya, nggak asal senang kan gitu. Ya. Kalau budo sama ai ini bedanya apa sih? Ya kalau budo itu kan warna di coklatnya tuh anggur ya, kayak anggur ya, warna anggurnya itu lebih hitam, lebih matang. Nah, lebih gelap matang, ya? nah lebih gelap. Nah, itu kalau cenderung kayak yang dark. Ya, kalau yang ai guromo itu kan yang apa ya? Warna anggur yang merah itu ya, bukan merah tapi bukan hitam, ya. Warna itu loh. Itu sudah warna bagusnya di situ. Seneng anggur merah. Ya, anggur merah ya sedikit lah. Jadi pola tapi tetap ya, ini ya. Pola sama balance, shining, betul. Itu udah memang udah jadi penilaian tetap. Kalau budo ketemu dengan ai. Ini yang ada ini enggak ada artinya yang termasuk lebih diprioritaskan sama yang enggak? Atau sama aja tergantung masing-masing kualitas? Sebenarnya sama aja tergantung kualitas tadi ya. Kalau memang kan sudah sama-sama finish, ya itu pasti juga nanti dicari lagi. Ya bukan berarti budo nih pasti akan mengalahkan ai enggak ya? Enggak mesti. Oke, nah itu jadi jangan khawatir kalau ada yang punya ai guromo atau yang budo guromo, ya enggak pasti bahwa budo pasti menang, mungkin ya kan? Enggak. Nah, dari kelas melati ini sendiri ada yang bisa ditambahkan nggak untuk referensi para sahabat kita sekalian dalam Kinrin A? Oh iya, sorry, Kinrin A, lupa ya. Kinrin A. Nah, sekarang Kinrin A, anggap aja kita sudah kemarin
belajar kelas A, sudah belajar Gosanke. Nah, sekarang dengan Kin Ginrin A. Apa tambahan dari Gosanke yang sekarang muncul di sini? Kin Ginrin A itu juga Ginrin A. A itu di kelas A gitu kan, Gosanke. Jadi Ginrin yang untuk Kohaku, Showa sama Sanke. Nah, yang pasti kita perhatikan itu Ginrinnya. Nah, rata. King Ginrin kalau bahasa Jepang sih permata. Nah, jadi mengkilat. Nah, Ginrin harus rata, harus susunannya harus rapi. Nah, Ginrin kan banyak nih, apalagi sekarang ada Pearl Ginrin gitu kan. Nah, ada diamond, ada apa gitu kan namanya. Sekarang jadi, variasi tambah banyak ya. Betul. Nah, itu yang harus kita lihat. Biasanya kita kadang semburat seperti cahayanya itu ada yang ke belakang semua, itu yang bagus. Kadang ada yang ke belakang, ada yang ke samping, ada itu, jadi kelihatan bogang-bogang gitu ya. Tapi kadang ada juga yang meskipun merata, cuman ada kilau yang lebih itu di tengah, di depan. Itu termasuk mengurangi nilai nggak? Yang lebih kilaunya nggak rata betul gitu. Ya pasti harus rata. Nah, kalau masalah kilonya atau lebihnya kan berarti harus ke arah shiningnya. Ya, shiningnya. Nah, dan memang, nah itulah kenapa Koiso quality, high quality itu harganya seharusnya mahal. Nah, memang harus mahal sih. Nah, karena itu dari puluhan bahkan ribuan jutaan ekor atau ratusan ribu ekor anak dari sekali telur, ya dapatnya sedikit. Ayo paling banyak 5%. Nah, bagus 5%. Itu 5% luar biasa ya. Udah syukur dah. Kalau yang saya baca literatur kemarin itu paman saya yang di Jepang itu siapa namanya? Siapa namanya? Sakamure Ochiba. Itu untuk yang show quality dapatnya 0,01. Ya, makanya kenapa Koiso quality di Jepang tuh biasanya di keep dan harganya gila-gilaan, bisa sampai ya mungkin kalau dibilang gila-gilaan sih ya 8 juta gitu sih, tapi yen niling. Nah, itulah kenapa probabilitas yang 0,00 sekian persen itulah yang bisa membuat kenapa perjalanan ikan ini menjadi mahal. Tuh. Itu juga kalau dapat. Nah, kalau dapat. Kalau enggak ya tetap berusaha. Tetap usaha. Jangan menyerah sebagai breeder untuk menghasilkan ikan supaya di show quality-nya itu lebih merata. Ya, tetap semangat. Yang penting basah. Dan jangan lupa belanja. Pokoknya jangan lupa untuk menyerah dan tetap semangat. Kok jangan lupa menyerah? Oh iya. Baik teman-teman dan sobat basah sekalian, pembicaraan hari ini kita tadi mengenai kelas B Melati ya. Sudah kita sampaikan. Nanti kalau ada mungkin pertanyaan yang belum dibahas tadi, boleh di komen di bawah. Dan tunggu untuk kelas berikutnya, yaitu kelas C. Insya Allah akan segera kami buat dan akan kami informasikan kepada para sobat basah sekalian. Dan jangan lupa kita akan ada event show nasional di bulan Maret tanggal 10 sampai 12 di Banjarbaru. Jangan lupa juga di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Nah, ini merupakan kalau tidak salah seri ketiga untuk Liga Koi Indonesia setelah di Jawa kemarin. Yang All Burni itu di mana itu? Sama di Banjarbaru juga. Jadi ada dua event dalam satu tempat. Wah, jadi jangan lupa, jangan sampai tidak ikut. Di situ akan banyak hadiah, pialanya keren-keren dan yang pasti gengsi nasionalnya. All Burni kedua ya? All Burni kedua dan show nasional yang pertama melanjutkan yang ada di Balikpapan. Baik teman-teman, jangan lupa tanggal 10 sampai 12 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Rame-rame datang ke sini ya. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih pada Om Dwi, Om Tri, dan dari kami bertiga dari Babasan Fish Farm. Insya Allah kami akan terbitkan materi-materi yang bisa kita jadikan untuk belajar koi sama-sama. Terima kasih. Sampai ketemu kembali.